Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan saya Muhammad Alvaro Bunibala. Saya mahasiswa Universitas Samratulangi dari jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum dalam informasi. Untuk mata kuliah ini dosen pengampunya ada dua, yaitu yang pertama Menar Dr. Andes Noli Samuel Londa Esos MSI dan Inci Rejune Jeles Nusa Esos MSI. Nah, untuk tema yang saya ambil dari mata kuliah ini yaitu temanya pengimplementasian Undang-Undang ITE dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa itu Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur segala hal tentang teknologi informasi yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini mulai dirancang pada tahun 2003 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian undang-undang ini terus diolah, diasah, dan didiskusikan hingga akhirnya disahkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang ITE ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar wilayah negara Indonesia. Beberapa materi yang dicakup dalam Undang-Undang ITE ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE. Yang kedua, tanda tangan elektronik, pasal 11 dan 12 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, pasal 13 dan 14 Undang-Undang ITE. Dan yang keempat yaitu akses ilegal, pasal 30 Undang-Undang ITE. Dan yang kelima, intersepsi ilegal, pasal 31 Undang-Undang ITE. Apa saja sih perbuatan ilegal yang dilarang dalam Undang-Undang ITE ini? Jadi, cakupan perbuatan ilegal yang dilarang dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik ini yaitu yang pertama ada kesusilaan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kesusilaan ini merupakan perbuatan atau hal yang harus dihindari oleh setiap orang. Kesusilaan ini memiliki keterkaitan dengan perasaan malu. Contohnya, bersetubuh dan memperlihatkan alat vital. Yang kedua, perjudian. Perjudian ini merupakan bentuk tindak pidana, yaitu pertaruhan sejumlah uang, yang dimana yang menang akan mendapatkan uang dari taruhan tersebut. Atau dengan kata lainnya itu adu nasib lah, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungannya semata. Dan yang ketiga, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini merupakan suatu tindak pidana menyerang seseorang atau kehormatan seseorang baik secara lisan maupun tulisan, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Dan yang keempat, pengancaman. Pengancaman merupakan suatu tindak pidana kejahatan dan bisa saja melukai seseorang baik secara fisik maupun secara mental. Dan yang kelima terakhir, pemerasan. Pemerasan merupakan suatu kejahatan dengan maksud untuk memeras agar seseorang memberikan yang dia punya. Mengenai kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan ini termasuk dalam pasal 27, 28, 29 Undang-Undang ITE. Dan yang paling terakhir ada juga yang namanya pornografi. Pornografi ini merupakan gambar atau tulisan yang isinya memuat kecabulan atau porno yang melanggar norma kesusilaan. Hukumannya dalam pasal 5 Undang-Undang ITE. Seberapa efektifkah penerapan Undang-Undang ITE ini? Nah, Undang-Undang ITE ini sudah sangat efektif. Karena dengan adanya Undang-Undang ITE ini, maka kita tidak perlu takut dengan semua kekhawatiran yang ada. Selain itu juga akan memudahkan kita sebagai masyarakat dan di dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam kehidupan sekarang juga, pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang ITE ini yang terus berkembang pesat, maka penggunaan dan pemanfaatannya pun harus digunakan dan dimanfaatkan untuk menjaga, memelihara, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia secara aman dengan memperhatikan nilai agama, sosial budaya masyarakat Indonesia. Pemanfaatan Undang-Undang ITE ini terus berkembang dan berperan penting di dalam atau di depan publik dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu juga, Undang-Undang ITE ini mempunyai potensi yang sangat efektif karena didukung oleh masyarakat yang cenderung selalu menggunakan teknologi informasi elektronik sebagai suatu kebutuhan pokok dalam menyikapi perkembangan suatu zaman. Bagaimana sih pengimplementasian Undang-Undang ITE dalam kehidupan bermasyarakat itu? Nah, pengimplementasian Undang-Undang ITE dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Akan tetapi di samping itu juga beberapa atau sebagian masyarakat belum terlalu paham mengenai Undang-Undang ITE ini. Contoh pelaksanaan Undang-Undang ITE dalam kehidupan bermasyarakat seperti di bawah ini. Misalkan saya melakukan perbuatan ilegal dalam bentuk pencemaran nama baik. Nah, kepada seseorang, seseorang tersebut itu nantinya akan melaporkan kita kepada polisi sesuai bentuk pelanggaran yang kita buat. Maka dari situ pengimplementasiannya atau pelaksanaan Undang-Undang ITE ini sudah berjalan dengan baik dan juga sudah berjalan sesuai dengan dasar hukum yang ada. Nah, Undang-Undang ITE ini juga akan berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang berada di wilayah Indonesia. Setidaknya ada dasar atau ada 9 peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang ITE, sehingga Undang-Undang ITE ini akan berjalan dengan sangat efektif. Nah, sanksi apa sih yang diberikan kepada seseorang yang melanggar Undang-Undang ITE ini? Mengenai sanksi yang akan diberikan kepada seseorang melanggar Undang-Undang ITE ini, itu sesuai dengan perbuatan hukum yang dia lakukan. Kalau dia melakukan atau menyebarkan berita bohong atau hoaks, dan menyesatkan seseorang, maka dia akan dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Kalau dia sengaja dengan melakukan atau melawan hukum, mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun, baik itu melanggar, menerobos, melampaui, dan menjebol sistem pengamanan, maka dia akan dipidana dengan pidana paling banyak 700 juta rupiah dengan maksimal penjara 7 tahun. Nah, dalam hal ini mengenai sanksi yang diberlakukan itu sesuai dengan perbuatan hukum yang kita lakukan ketika kita melanggar Undang-Undang ITE. Nah, contoh kasus atau case yang bisa saya ambil dari pelanggaran Undang-Undang ITE ini yaitu saya mengambil kasus pelanggaran Undang-Undang ITE dalam bentuk pencemaran nama baik. Nah, pada bulan Agustus tahun 2021, seorang tersangka yang bernama Ode alias Octavianus melakukan pencemaran nama baik kepada Bapak Gubernur Sulawesi Utara yaitu Bapak Uli Dondo Kambei, SE. Tersangka dinilai telah melanggar pasal 5 ayat 2, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Hal ini sudah disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Flora Konsen. Pemberitahuan hasil penyelidikan perkara pidana Octavianus yang melanggar Undang-Undang ITE sudah lengkap. Informasinya dari Kejaksaan dengan surat bahwa penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka Octavianus telah dilakukan penelitian. Ternyata hasil penyediaannya juga sudah lengkap. Ungkapnya saat diwawancara belum lama ini. Bahkan menurut Kepala Biro Hukum, berkas penyelidikan telah lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3, pasal 13B ayat 1 dan pasal 139 KUHP. Bahkan dari informasi berdasarkan hal itu, tersangka telah diserahkan ke Kejaksaan bersama barang bukti sebagai alat dan syarat untuk dilimpahkan kepada pengadilan untuk progresnya nanti ketika dikonfirmasikan ke pihak kejaksaan karena memang ranah pihak kejaksaan untuk proses hukum ini. Nah, itulah tadi contoh case yang bisa saya ambil. Nah, dengan ini berakhir sudah video presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat ketika saya menyampaikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat sedikit bagi siapa yang melihatnya. Mungkin itu saja tema saya mengenai pengimplementasian Undang-Undang ITE dalam kehidupan bermasyarakat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.